Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Sukarmaji Putu Nuruda, nomor NIM 208190018. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit memaparkan tentang Islam periode Rasulullah Muhammad SAW. Langsung saja menuju ke subbab pembahasan yang pertama, yaitu yang akan saya bahas mengenai masa sebelum kenabian. Kemudian poin yang kedua, subbab yang kedua, yaitu sistem dakwah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja menuju ke masa dimana sebelum masa kenabian. Masa sebelum kenabian dapat diartikan atau dapat didefinisikan sebagai masa di mana Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, atau lebih tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan sampai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai masa sebelum kenabian ini dari saat Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tengah-tengah suku Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau pada tanggal 20, atau sering ada yang menyebut tanggal 22 April tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun Gajah. Pada peristiwa di mana Nabi Muhammad dilahirkan terdapat mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa, yang salah satunya adalah pada saat itu kan ada api yang bernama api abadi milik Majusi, yang pada saat itu kadang-kadang tidak pernah padam. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah, seketika api itu padam. Sungguh mukjizat yang sangat mulia sekali. Kemudian menuju ke fase yang selanjutnya, yaitu fase di mana Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang wanita dari suku atau Bani Sa'ad. Karena tradisi atau kebiasaan adat pada zaman itu, pada masa itu, mewajibkan bahwa setiap orang yang memiliki anak tidak boleh menyusui anaknya sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk disusui atau ke suku yang lain, seperti itu. Pada fase ini Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah, atau yang sering disebut dengan Halimah Asy'adiyah. Pada masa ini terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril di tengah-tengah hutan pada saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 2 atau 4 tahun. Kemudian menuju ke fase selanjutnya, yaitu fase dikembalikannya Nabi Muhammad SAW ke pangkuan ibundanya atau ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah. Setelah peristiwa pembelahan dada tadi, Halimatus Sa'diyah merasa khawatir dan mengembalikan putra Aminah itu kepada beliau, sehingga Nabi Muhammad SAW ikut dengan ibu kandungnya sampai berusia 6 tahun. Kemudian menuju ke fase yang selanjutnya, yaitu fase di mana Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakek dan pamannya. Karena ibu Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakek tercintanya, yaitu Abu Thalib, di mana kakek Nabi Muhammad SAW mengasuh
Nabi Muhammad dengan rasa penuh kasih sayang. Hingga Nabi Muhammad berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kemudian kakek Nabi Muhammad wafat. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Abdul Muthalib sampai beliau berusia 40 tahun. Kemudian lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase di mana Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah di sini adalah sosok pedagang atau saudagar kaya yang pandai sekali dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah pada usianya yang ke-25 tahun. Kemudian ke fase yang selanjutnya atau fase di mana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usianya yang ke-40 tahun. Pada saat itu beliau menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro yang berbentuk surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, kemudian saya lanjutkan ke sistem dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sistem dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki 2 periode, yaitu yang pertama periode Mekah dan yang kedua adalah periode Madinah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Langsung saja untuk perbedaan sistem dakwah di periode Mekah dan Madinah. Kalau sistem dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu berjalan selama 13 tahun, sedangkan di Madinah berjalan selama 10 tahun. Kemudian di Mekah atau fase Mekah, Nabi Muhammad mengawali dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi atau dengan kerabat terdekatnya terlebih dahulu. Kemudian setelah berjalan 3 tahun, kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan di tengah-tengah penduduk Mekah. Kemudian setelah mendapat ujian yang sangat berat di saat dakwah periode Mekah, kemudian Nabi Muhammad mencoba dakwah ke luar Mekah, yaitu ke kota Syam, Taif dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem dakwah di periode Madinah, yaitu yang pertama tahap yang dilakukan adalah tahap meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam serta konsolidasi dakwah Islam. Kemudian yang selanjutnya tahapan perdamaian dengan musuh-musuh Islam atau musuh-musuh terbesar di Madinah. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan ketika manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Untuk dakwah di Madinah ini Nabi Muhammad SAW melaksanakannya selama 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Lelin Tri Mujanto, NIM 208190015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model kepemimpinan Rasulullah dan juga peradaban di masa Rasulullah. Perlu diketahui bahwasanya Rasulullah merupakan salah satu tokoh pemimpin yang patut diteladani dan juga merupakan salah satu uswatun hasanah bagi umat Islam. Dalam kepemimpinannya, Rasulullah selalu menerapkan 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah.
yang ketiga tablik, dan yang keempat yaitu faltonah. Yang pertama sidik. Sidik di sini memiliki arti adil, yang mana Rasulullah tidak pernah memilih di antara beberapa pihak. Tak lain, beliau selalu bersifat adil kepada seluruh umatnya. Yang kedua, amanah. Amanah di sini memiliki arti dapat dipercaya. Baik itu sifat, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, yang memiliki arti dapat menyampaikan. Nah, di sini Rasulullah SAW selalu menyampaikan wahyu dari Allah kepada seluruh umatnya. Yang keempat yaitu faltonah, yang memiliki arti cerdas ataupun pintar. Di sini Rasulullah SAW merupakan salah satu ciptaan Allah yang memiliki kecerdasan dan juga kepintaran yang luar biasa, sehingga beliau dapat menjadi teladan terbaik untuk para pemimpin. Kesuksesan kepemimpinan pada masa Rasulullah tentunya ada beberapa hal yang melatar belakanginya, seperti musyawarah, toleransi, bersifat ramah kepada semua masyarakat, kemudian selalu dekat dengan umat, mampu memberikan keteladanan kepada seluruh umat, mampu menularkan dan juga mempengaruhi umat-umatnya dalam hal yang positif, dan juga memiliki etika atau moral yang baik ataupun berakhlakul karimah. Selanjutnya, tentunya pada masa kepemimpinan Rasulullah terdapat model kepemimpinan beliau dalam dunia pendidikan, seperti pengesaan Allah, yang kedua mempersatukan umat, dan yang ketiga yakni membangun pemerintahan. Yang pertama, pengesaan Allah. Bila kita membaca buku sejarah peradaban Islam, bangsa Arab pada mulanya berfaham politeisme terhadap ketuhanan, yang mana pada saat itu patung ataupun berhala dijadikan sebuah Tuhan untuk mereka sembah. Dan pemahaman ataupun kebudayaan seperti ini pun sudah berjalan berabad-abad tahun, bahkan hingga turun-menurun. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW merubah faham yang awalnya politeisme dirubah menjadi monoteisme absolut, yang mana faham ini adalah faham yang menganggap bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Esa dan zat yang patut disembah. Untuk yang kedua yaitu mempersatukan umat. Salah satu kriteria jahiliyah adalah suka bermusuhan, baik itu antara suku-suku ataupun satu suku ataupun satu kabilah, mereka saling bermusuhan. Nah, dimulai dari Rasulullah ketika beliau pulang dari Mekah, dimulai dari Rasulullah SAW sejak dari kota Mekah, kemudian dilanjutkan setelah hijrah atau pindah ke kota Madinah dengan mempersatukan antara kaum muhajirin atau kaum dari Mekah dengan kaum Ansor atau kaum dari Madinah, yang mana hingga akhirnya dari kedua kaum ini menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat pada waktu itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu membangun pemerintahan. Memang Rasulullah SAW tidak lama untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang kuat pada ukuran waktu itu. Namun, berkat dukungan-dukungan dari para ulama yang berasal dari kaum muhajirin dan juga kaum ansor, maka lahirlah masyarakat Madani pada saat itu,
yakni masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi dan juga masyarakatnya kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat itu pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah pemerintahan pertama karena bangsa Arab pada sebelumnya dijajah oleh bangsa Persia dan juga bangsa Romawi dan belum pernah memiliki pemerintahan sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai peradaban di masa Rasulullah. Jadi, peradaban di masa Rasulullah ini terbagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan juga periode Madinah. Pada periode Mekah di sini terbagi menjadi dua, yakni proses dan juga hasil. Untuk proses yang pertama yaitu dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang mana menghasilkan keluarga dan juga sahabat Rasulullah, sahabat dekat, keluarga dekat, mereka memeluk agama Islam. Proses yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, sehingga memperoleh hasil bahwasanya Nabi berdakwah dan diancam dibunuh oleh Abu Sufyan. Proses yang ketiga yaitu Nabi berdakwah di Mekah secara terang-terangan dengan hasil beberapa masyarakat Mekah yang mana mereka memeluk Islam dapat siksaan dari kaum Quraisy. Proses yang keempat, Nabi menyebarkan agama Islam di wilayah Thaif dengan hasil Nabi disoraki, kemudian diejek, bahkan dilempari batu oleh masyarakat Thaif. Proses yang kelima yaitu Nabi mendapatkan perintah Allah untuk ke Sidratul Muntaha, yang mana membuahkan hasil Nabi mendapatkan syarat kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Selanjutnya yang kedua yaitu periode Madinah. Untuk di periode Madinah di sini terdapat dua pembahasan. Yang pertama yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan dan yang kedua yaitu asas-asas Islam pada periode Madinah. Pada pembentukan sistem sosial kemasyarakatan di sini membuahkan beberapa hasil. Yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi. Yang kedua yakni terjalinnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang ketiga yaitu terbentuknya kesepakatan saling membantu antara kaum Muslim dan juga kaum non-Muslim. Dan yang selanjutnya yaitu peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan juga sosial. Kemudian poin kedua, asas-asas Islam pada periode Madinah. Di sini ada 4 asas atau 4 bidang. Yang pertama yaitu di bidang politik, yang kedua bidang militer, dan yang ketiga bidang dakwah, sedangkan yang keempat yaitu di bidang sistem ekonomi. Perlu teman-teman ketahui beberapa alasan mengapa kok kaum Quraisy itu enggan masuk ke agama Islam. Jadi di sini terdapat beberapa alasan. Yang pertama yaitu orang kafir Quraisy pada saat itu tidak dapat membedakan antara kenabian dan juga kekuasaan. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad menyamakan kasta atau menyerukan persamaan kedudukan antara kaum bangsawan dan juga hamba sahaya. Alasan yang ketiga yaitu pada saat itu pemimpin Quraisy tidak menerima adanya hari kebangkitan. Yang keempat yaitu kaum Quraisy menganggap bahwasanya taklid pada nenek moyang adalah kebiasaan bangsa Arab. Dan yang terakhir yakni para pemahat atau pembuat patung di kaum Quraisy menganggap bahwasanya Islam adalah sebagai penghalang rezeki mereka. Karena apa? Karena sudah jelas bahwasanya pada waktu itu
para kaum jahiliyah selalu menyembah berhala, sehingga dari kaum muslim menghancurkan beberapa berhala yang mereka buat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom pertanyaan di e-learning. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.